Chapter 7-8. Membiarkan keputusan menunggu, itu tidak baik kan? Melihat sikap putrinya terhadap keputusan itu, Fang Ze Tao ragu-ragu sejenak. Tidak ada salahnya. Wajah cantik Fang Qingsui tidak berubah. Saya tidak ingin khawatir tentang kehidupan sehari-hari orang biasa. Secara alami, saya suka ketenangan, bukan keributan. Utusan yang mengirim surat keputusan, biarkan rumah tangga yang mengurusnya. Saya akan beristirahat di rumah selama beberapa hari dan melihat siapa di antara murid klan yang memiliki potensi, dan mengajari mereka. Ayah, jangan terobsesi dengan kekuatan, dan berlatih lebih banyak, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk ke alam ilahi. Iya, Fang Ze Tao mengangguk. Awalnya, ketika dekrit tiba dengan berita tentang anugerah Anda, saya berpikir untuk menyatukan klan dan merayakannya. Namun, Anda menyukai ketenangan dan bukan keributan, jadi saya menyingkirkan ide itu. Juga, pelayan mana yang Anda inginkan untuk Gunung Abadi Yuhua Anda? Ayah akan mengatur beberapa pelayan yang andal dan setia untukmu. Baik. Fang Qingsui perlahan menutup matanya. Bulan telah berlalu, namun belum ada tanda-tanda Bai Haichen. Mungkinkah setelah menderita luka parah, dia menggunakan 9 aperture golden pellet, dan lukanya sembuh? Apakah dia melarikan diri? Wanita yang sangat cantik ini adalah salah satu murid sejati dari sekolah Yuhua yang terkuat, dan telah memasuki tahap perenungan. Selama perenungannya, kilat ungu samar-samar muncul di atas kepalanya saat kinya beredar, tampaknya membentuk bangau, naga, kuda yang berlari kencang, del. Hal-hal spiritual, ini jelas merupakan tanda dari alam ilahi, tahap yang sangat kuat. Hanya sedikit lagi, dan saya dapat menerobos dari tingkat ketiga alam ilahi, tingkat Yuangang, ke tingkat keempat, tingkat Yin-Yang, memungkinkan saya untuk melatih ki saya ke keseimbangan Yin-Yang, kaya secara spiritual. Level ini, sangat sulit untuk dicapai. Hanya jika seseorang berlatih ki spiritual, seseorang dapat mencapai tingkat kelima dari alam ilahi, tingkat Tiankren. Tubuh menjadi ilahi, berdenyut sesuai dengan dunia, mampu mengatur semua jenis susunan besar, benar-benar menggunakan kekuatan tak terbatas. Saat ini, di dalam pengadilan sekolah, hanya beberapa tetua yang berada di level Tiankren. Awalnya, saya akan menerima peta mata air naga kuning tersembunyi, dan dapat memperbaikinya, meminjam kekuatan ilahi untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam ilahi, dan mungkin lebih jauh lagi, membentuk benih ilahi, dan memungkinkan saya untuk mencapai fase tertinggi dari alam ilahi. Sayangnya, rencana ini gagal. Dalam memeriksa kekuatan sihirnya sendiri, Fang Qingsui menunjukkan pemahamannya yang menyeluruh tentang jalan untuk menjadi seorang immortal. Langkah 7 bintang. Ini sekali lagi malam, saat ini, ada bintang yang menembak ke segala arah. Fang Han saat ini di tepi sungai mengamati bintang-bintang berputar di orbitnya, otot-otot di tubuhnya melonjak sesuai dengan gerakan bintang-bintang. Sungai di sampingnya melonjak saat dia melangkah maju, sua-sua-sua, 7 langkah, menghilang, dan muncul kembali dengan retakan 1 kaki, langkah 7 bintang. Tendangan biduk. 1 terburu-buru, 1 tendangan, 1 ledakan. Kakinya merobek udara memancarkan suara merobek paru-paru menusuk jantung ke kejauhan. Batang pohon terbelah menjadi 2. Secara keseluruhan, Fang Han menendang 13 kali. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan dari bayangannya, dan, seperti pisau, dengan keras membelah semua pohon di sekitarnya, memutuskan semuanya. Setelah terus-menerus menendang 14 pohon, dia tidak kehabisan nafas dan wajahnya tidak merah. Sambil mengepalkan tangan, kakinya menggali pasir dan tanah, dia menggunakan tangan kirinya untuk menggambar lingkaran dan tangan kanannya untuk menggambar persegi. Menyelesaikan, dia mengakarkan kakinya, kokoh seperti pohon berusia 1000 tahun di tengah bebatuan, tidak bergerak. Tangan kiri menggambar lingkaran, tangan kanan menggambar persegi, tegas namun lembut. Saya tidak menyangka bahwa setelah 3 malam, saya sudah bisa melatih keterampilan ini, memasuki tingkat keempat, tegas namun lembut, dari alam fana. Mungkin, 9 aperture golden pellet, memberkati saya dengan dasar yang kuat. Sepertinya terobosan saya ke alam kelima, kekuatan dewa, tidak jauh.
Kekuatan obat dari 9 Aperture Golden Pellet di hatinya mengalir di dalam darahnya, beredar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang ada karena menendang pohon dalam sirkulasi sudah hilang. Dalam sebulan setelah gaya modal ini dilatih, Fang Han telah melampaui fondasi kokohnya. Saat ini setelah 3 hari gaya pelatihan, dia telah melatih mereka untuk menguasai tinju 7 bintang, langkah bintang 7, dan tendangan biduk, telah dilatih untuk menyelesaikan penguasaan, dan kekuatan mereka luar biasa. Tinju 7 bintang, sekolah kunsing tidak memiliki banyak orang-orang berdiri di halaman. Tampaknya tidak penting, emosi mereka mengalir di dalam diri mereka. Saat ini, di halaman ada banyak pelayan, dan pengawal yang ditutupi baju besi lengkap, dan banyak kereta berlapis emas dan perak. Orang-orang ini semua berkerumun di sekitar anggota penting klan Fang saat mereka keluar dari rumah. Segera, mata Fang Han menemukan seorang wanita mengenakan pakaian putih, sangat murni, sangat cantik, tidak seperti yang lain di kerumunan. Dia melampaui semua orang lain, sekelilingnya tampak menjadi ilahi, dan memancarkan aroma ke segala arah. Semua orang lain menghilang, hanya menyisakan wanita ini, penampilannya sangat membekas di hati setiap orang. Apakah dia peri dari bulan, atau putri naga? Hati Fang Han terkejut, karena dia tahu bahwa ini adalah ibu negara klan Fang, Fang Qingsui, yang juga merupakan murid sejati dari sekolah Yuhua, dan telah berlatih ke alam ilahi dan membunuh Bai Haichen. Awalnya, dia mengira ibu negara itu harus tirani, temperamental, dengan aura roh jahat, dan tidak bisa melihat. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan begitu cantik, ringan, dan halus. Dari aura yang memancar darinya, Fang Qingsui benar-benar tidak tampak sebagai ahli, melainkan kecantikan tiada taraf yang melayang di udara, seperti peri dari puisi. Mereka yang berlatih ke alam ilahi semuanya memiliki semacam aura. Guru Bai Haichen memang benar. Fang Han memperhatikan sejenak, memikirkan kata-kata Bai Haichen, dan kemudian dengan cepat merunduk. Namun, Fang Qingsui tampaknya telah merasakan sesuatu, sepasang mata seperti peri perlahan memindai, dengan dingin menyapu Fang Han. King Wei, pelayan yang mengangkat Tousan Li Snow, siapa namanya? Setelah Fang Qingsui menyapu Fang Han, dia berhenti memindai, samar-samar bertanya kepada wanita kedua Fang Qingwei yang ada di sampingnya. Dengan hanya sekilas, Fang Han telah membangkitkan perhatian Fang Qingsui. Apakah itu berkah atau kutukan? Perintah itu diturunkan, dan kurang lebih 100 pelayan Fang Clan, serta 10 atau lebih kereta kuda mulai bergerak. Guru Bai Haichen sebenarnya benar, selama saya berada di kelompok orang yang Fang Qingsui akan dapat mengatakan dari pandangan bahwa saya tidak biasa. Namun, jika dia mengetahui bahwa saya menggunakan 9 Aperture Golden Pellet, saya ingin tahu apakah dia akan segera membunuh saya. Bisakah saya benar-benar menyembunyikannya? Meskipun Fang Han tidak berhasil mendengar percakapan Fang Qingsui dan Fang Qingwei, dia tahu dalam hatinya bahwa Fang Qingsui telah memperhatikannya. Memimpin Tousan Li Snow sambil mengikuti gerakan arak-arakan, Fang Han tak henti-hentinya merenungkan hatinya. Ini sekali lagi malam. Prosesi klan Fang telah berhenti di sebuah kota pedesaan di tepi provinsi Longyuan. Sekitar 100 orang beristirahat, menunggu kelanjutan perjalanan besok. Tengah malam, geng ketiga, Fang Han menggiling dan merebus kedelai untuk membuat susu kedelai untuk kuda, juga memberinya telur, dan bubuk daging, membiarkan Tousan Li Snow memakan isinya, lalu menunggunya tertidur sebelum diam-diam pergi ke malam, tiba di tempat sepi di hutan belantara dan masuk ke posisi latihan sebelum meninju berkali-kali. Kali ini, dia tidak berlatih dalam tinju 7 bintang Qixing Quan, tetapi diam-diam mempelajari tinju panjang umur tenang Song He Wan Shou Quan. Derek mencengkeram pasir He Zua Ying Sa. Bunga plum penjaga bangau es Bing He Shou Mei. Bulu gemetar bangau abadi, Xian He Douling. Menari bangau di langit terbuka, He Wu Changkong. Derek tenang memperpanjang tahun, lagu He Yan Nian. Dia melatih gerakan ini, yang satu mengalir dengan lancar ke yang lain, bergerak seperti burung bangau, setenang pohon pinus. Tinju panjang umur bangau pinus, sama dengan tinju 7 bintang. Metode pelatihannya semuanya sangat pintar, meskipun tinju 7 bintang
sangat ganas dan kuat, seperti yang bisa diketahui dengan mengamati langkah 7 bintang, Jiao Taki Sing, dan tendangan biduk Kui Sing Tido. Biasanya, hanya selama kelahiran Kaisar, putra naga sejati dari surga, 7 bintang akan muncul di bawah kaki seseorang. Adapun tinju panjang umur derek tenang, itu meniru derek yang tenang dan tidak terkendali. Gaya kedua aliran ini, aliran Yuhua dan Kunsing, dapat dilihat melalui ini, pikir Fang Han sambil membandingkan keduanya. Sejak saat dia mendapatkan 9 aperture Golden Pellet, di dalam hatinya, daging dan tubuhnya menjadi kuat. Kepalanya juga menjadi lebih pintar, dia telah memperoleh banyak kebijaksanaan. Refleksnya menjadi lebih cepat dan lebih gesit, dan kemampuan kognitifnya menjadi lebih cepat, melengkapi dengan baik dengan latihan bela dirinya. Berlatih dalam tinju panjang umur bangau yang tenang, berulang kali, dia merenungkan tentang tinju bintang 7 juga. Di tengah kesurupannya, Fang Han memutuskan bahwa kedua gaya ini sangat berbeda, dan memadukannya seperti mencampur air dan api. Selama waktu berpikir ini, tubuhnya tak henti-hentinya makmur, karena darah di tubuhnya mengalir merangsang, 9 aperture Golden Pellet, dan menyebabkan obat kuat beredar ke seluruh tubuhnya. Tinju 7 bintang, yang sombong dan tinju panjang umur tenang, yang tidak terkendali dipaksa bersama oleh kekuatan pelet emas 9 bukaan. Dalam sekejap, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan beredar 9 kali. Detak jantungnya melambat, dan dibandingkan dengan sebelumnya, setengah lebih cepat dari sebelumnya, tetapi lebih kuat, setiap ketukan seperti palu, ketukan yang solid. Aku benar-benar memasuki level kelima, kekuatan dewa. Fang Han tahu bahwa perubahan yang terjadi di tubuhnya melambangkan pintu masuknya ke tingkat yang baru, tingkat kelima dari alam fana. Perubahan yang paling jelas adalah melambatnya detak jantungnya sambil mempertahankan vitalitasnya. Ya, bahkan sebelum dia dapat menemukan banyak manfaat dari tingkat kelima, Fang Han merasakan gerakan di dadanya. 9 aperture Golden Pellet telah mengalami perubahan. Itu tiba-tiba menggali lebih dalam ke dalam hatinya, ke tengah, sebelum menetap kembali. Sebelumnya, 9 aperture Golden Pellet tertancap di dinding jantungnya, tapi sekarang, setelah detak jantungnya melambat, itu dipaksa oleh tekanan darahnya ke kedalaman jantungnya. Perubahan mendadak ini membuat pelet semakin sulit ditemukan. Derek mencengkeram pasir. Tiba-tiba mengarahkan pegangan ke pohon terdekat. Jari-jari Fang Han seperti cakar bamau, dan benar-benar berhasil menggali sepotong kayu. Jika cengkeraman ini telah mencengkeram tubuh seseorang, itu pasti akan menggali sepotong besar daging. Kekuatannya telah tumbuh lagi. Fang Han terus-menerus mengerahkan kekuatan dewa tubuhnya, secara acak menghindar, melompat, dan berlari, satu langkah membawanya ke depan lebih dari 10 ci. Menarik tubuhnya ke depan, lalu mendorong ke belakang. Seluruh tubuhnya, terlepas dari tindakannya, bergerak dengan ganas seperti harimau dan dengan cepat seperti citah. Memang, setelah melatih kekuatan dewa tingkat kelima, kekuatannya seperti kuda, semangatnya seperti kera, genggamannya seperti harimau, senjata manusia. Bahkan murid inti dari klan Fang belum dilatih ke tingkat ini. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara yang diproyeksikan ke arah Fang Han dari belakangnya. Keterampilanmu dalam tinju umur panjang keren tidak buruk, kamu pasti telah berlatih diam-diam cukup lama. Kamu benar-benar datang. Meskipun dia sudah lama mengharapkan ini terjadi, Fang Han terkejut bahwa itu benar-benar terjadi, dan itu mengganggu hatinya. Berbalik, dia melihat kecantikan berpakaian putih yang tiada taranya berdiri di bawah sinar bulan tidak jauh darinya. Itu adalah Fang Qingsui. Ah, ibu negara. Fang Han segera menunjukkan tangan dan kakinya seolah-olah dia adalah seorang pencuri yang tertangkap basah, siap untuk lari namun ragu-ragu. Ini adalah reaksi yang telah dia ulangi berkali-kali di dalam hatinya, dan sekarang ditunjukkan, bertindak dengan jelas. Setelah beberapa napas terganggu, potong. Fang Han berlutut, bersujud di depan Fang Qingsui sambil menangis. Lepaskan aku ibu negara, kasihan ibu negara. Pelayan ini kadang-kadang melihat beberapa latihan, dan saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berlatih, maafkan saya ibu negara. Ini masih tidak buruk. Setelah melihat tindakan Fang Han, mata Fang Qingsui sedikit bergerak, dengan ringan menyatakan, kamu tahu untuk menerima hukuman atas kejahatanmu. Jika Anda segera berlari,
maka Anda tidak akan berbeda dengan batu di kejauhan itu. Di tengah pembicaraan, Fang Qingsue mengangkat satu jari, puja, garis halus kilat ungu melesat dan melintas, menempuh 1000 langkah. Setelah kontak, bahkan batu yang lebih besar dari seseorang dipotong menjadi 2. Apakah ini pisau petir ungu Yin sekolah Yuhua? Guru Bai Hai Chen meninggal dengan teknik ini, kekuatannya memang tak tertandingi. Merasakan arus kuat di udara di sebelahnya menyebabkan rambutnya berdiri, Fang Han benar-benar tercengang karena dia baru saja melihat kekuatan ekstrim dari seorang praktisi Realm Divine. Batu di kejauhan itu. Jika itu adalah praktisi alam fana, bahkan jika itu adalah master tingkat ke-10, setelah menghadapi serangan dengan kekuatan 10.000 kuda, mereka juga akan mati, sebagai kekuatan alam fana. Praktisi terbatas. Adapun penguasa alam ilahi, mereka dapat mengolah ki, mengendalikan listrik dan api, dan menyelubungi diri mereka sendiri dalam angin, perbedaan yang drastis. Praktisi fana belaka tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa alam ilahi cenderung memisahkan diri dari dunia, karena mereka berbeda dari manusia biasa. Dia menundukkan kepalanya lebih jauh, seolah-olah dia takut konyol, mulutnya dengan susah payah bergumam, "Ampun, Ibu Negara. Ketika saya memasuki alam ilahi, maka saya dapat merenungkan permintaan Bai Hai Chen untuk membunuhnya, tetapi bagaimana bisa semudah itu?" Fang Han mengedarkan pikiran di benaknya. Bangkit. Kecantikan yang tiada taranya dan seorang praktisi alam ilahi yang ulung. Kata-kata lembut Fang Qingsue ditransfer ke bawah. Sepertinya kata-katanya selalu diucapkan dalam satu nada, tanpa fluktuasi emosi, seolah-olah emosinya telah hilang melalui latihan, hanya menyisakan emosi yang tenang saat mengejar umur panjang, keabadian, dan cahaya. Kamu telah lulus ujian ini. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Fang Han rileks, tetapi dia masih tidak bangun, tetap berlutut di tanah, dengan setia dan setia menyatakan, pelayan ini telah membuat kesalahan besar, dan akan terus berlutut untuk menebus kesalahannya. Ibu Negara tolong hukum pelayan ini. Sesuai dengan alasannya, tidak mungkin kamu bisa berlatih ke tingkat kekuatan dewa, apakah kamu makan pelet roh ajaib? Fang Qingsue tampaknya terpengaruh oleh kesetiaan Fang Han. Nada suaranya sedikit mereda. Memang, 5 tahun yang lalu, pelayan ini sedang mencuci kuda di tepi sungai Longyuan, ketika tiba-tiba mulai bergemuruh, menyebabkan ular besar bertanduk panjang muncul dari sungai. Itu menakuti pelayan ini sampai mati, tetapi kemudian segera disambar petir dan mati. Pelayan ini penasaran dan memancing ular itu keluar dari sungai, lalu memasaknya dan memakannya selama berhari-hari. Saya juga memakan kantong empedunya. Kalau dipikir-pikir, kantong empedunya sangat merah dan sekeras batu. Hanya setelah saya memasaknya sepanjang sore itu akhirnya meleleh. Sejak saat itu, tubuh pelayan ini menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga memungkinkan saya untuk dapat melatih metode yang telah saya pelajari secara diam-diam. Hamba ini pantas mati 1000 kali. Fang Han sekali lagi membenturkan kepalanya ke tanah. Cerita ini bukanlah cerita yang dia buat, melainkan cerita yang Bai Hai Chen suruh dia ceritakan. Ular bertanduk. Fang Qingsue bertanya setelah mendengar ceritanya. 100 tahun yang lalu, nenek moyang Fang klan saya membunuh seekor ular berbisa di tepi sungai Longyuan. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada 2 ular berbisa, satu laki-laki satu perempuan. Matanya mulai memancarkan cahaya, dan dia samar-samar melirik hati Fang Han. Fang Han bisa merasakan hatinya menyusut, 9 aperture golden pellet juga tampaknya berhenti. Untungnya, Fang Han baru saja berlatih ke tingkat kelima menyebabkan detak jantungnya melambat dan menyebabkan 9 aperture golden pellet memasuki lubuk hatinya, dan Fang Qingsue tidak terlihat cukup keras, terganggu oleh kata-kata Fang Han dari lebih awal. Jika tidak, 9 aperture golden pellet akan ditemukan. Kantung empedu ular bertanduk mengembangkan fondasi dasar yang kuat, mungkin itu adalah obat roh alami, dan setelah meminumnya kamu mendapatkan kekuatan tanpa akhir. Setelah diam-diam belajar 5 tahun, Anda berhasil melatih kekuatan dewa tingkat kelima, dan itu bisa dianggap tidak buruk. Fang Qingsue melanjutkan, semua murid inti Fang klan saya tidak memiliki kesempatan Anda, sepertinya keberuntungan Anda bagus. Namun, sementara kantong empedu ular bertanduk itu mungkin telah mengangkatmu ke tingkat kekuatan dewa,
Itu adalah batasnya, dan di masa depan, kamu harus terus berlatih. Itu membutuhkan sejumlah besar bahan. Ikutlah denganku ke Gunung Abadi Yuhua, dan bangkitkan makhluk roh untukku. Di tengah pembicaraannya, tubuh Fang Qingsue mulai perlahan melayang. Saya akhirnya melewati level. Setelah Fang Han memastikan bahwa Fang Qingsue telah pergi, dia berdiri, dan menarik napas panjang. Percakapan tadi hanya bisa dianggap sebagai momen antara hidup dan mati.